mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus kita maknai bahwa tidak boleh ada satupun masyarakat kita yang menjadi bodoh akibat dia tidak mendapatkan akses pendidikan. Guys, kalian nyadar nggak sih biaya pendidikan itu makin hari makin mahal aja? Iya. Ya Temen kan? aku kemarin ini curhat, dia Apa tuh? nggak mau kuliah gara-gara mahal katanya. Demi Banyak sih yang takut kuliah gara-gara udah keburu takut bayaran duluan karena mahal. Ya itu yang belum mulai gitu kan. Terus kasihan juga yang kayak udah terlanjur kuliah di tengah jalan harus nambah gitu biayanya. Waduh. Jadi gimana, Bung? Terkait biaya pendidikan yang makin hari makin tinggi aja. Jadi memang di Indonesia pendidikan itu sangat-sangat fundamental. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu dari tujuan negara. Ada 4 tujuan negara. Yang pertama adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah jadi, negara kita ini berdiri untuk mewujudkan keempat tujuan negara itu. Yang salah satu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang coba deh dibaca pasal 31 dari Undang-Undang Dasar 45. Pasal 31 ya, Bung? Iya. Nah, di pasal 31 ayat 1 itu, dia bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oke, berhak mendapatkan pendidikan. Jadi, pendidikan adalah hak dari setiap warga negara. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, itu menarik tuh. Nanti akan kita bahas setelah itu. Ada 2 wajib di situ. Iya. Wajib ikut dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, jadi memang negara ini harus mempersiapkan satu sistem di mana tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti kita bisa bahas soal itu. Oke. Nah, yang keempat. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, ini yang lagi rame nih, soal anggaran pendidikan. Jadi satu-satunya di dalam pasal konstitusi yang memberikan kuota anggaran itu hanya di soal pendidikan. Jadi penting sekali nih, ya. Nah, karena itulah maka anggaran 20% pendidikan itu memang tujuannya harus kembali lagi kepada pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang yang terakhir apa? Yang terakhir, ayat yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, jadi kita mengembangkan pendidikan itu untuk mengembangkan peradaban. Itu jadi penting tuh. Nah, kita bisa bahas itu. Nah, sekarang apa sih yang juga lagi ramai soal Aku pendidikan? pernah dengar nih kemarin, Bung, kan tadi katanya Indonesia harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kemarin aku dengar katanya ada rencana penghapusan beberapa prodi yang nggak sesuai dengan industri di masa depan. Itu gimana ya, Bung? Karena aku sampai ke bawah mimpi bahkan. Bawa mimpi? Iya, tapi- Jangan-jangan nanti filsafat juga termasuk Iya, ditutup ya? takutnya. Nah, aduh, maaf kita. Itu baru isu apa emang udah ada? Aku dengar rencana sih katanya. Ya lagi rame-rame dibicarakan ya. Iya. Nah, jadi memang kita harus luruskan ya bagaimana cara pandang negara kita terhadap pendidikan. Ya kalau kita kaitkan tadi antara pembukaan Undang-Undang Dasar yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pasal 31 tadi. Ya, itu kita bisa melihat bahwa bagaimana posisi pendidikan menurut konstitusi, ya. Kalau kita kaitkan antara pembukaan dengan pasal 31, mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus kita maknai bahwa tidak boleh ada satupun masyarakat kita yang menjadi bodoh akibat dia tidak mendapatkan akses pendidikan. Atau tidak boleh ada satupun warga negara yang mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan karena negara tidak mampu untuk menyediakannya. Sudah ada toh anggaran 20% yang itu besar loh dalam APBN. Nah, oleh karena itulah maka konstitusi melihat pendidikan itu bukan sebagai komoditas. Dia tidak boleh menjadi satu hal yang komersil. Dia itu harus seperti public goods, ya, barang publik. Barang publik itu seperti kalau kita hidup ini, kita menghirup udara, itu kan
free, gratis kan. Nggak perlu kita bayar-bayar untuk bernafas. Kemudian jalan raya di luar jalan tol gitu ya. Jalan raya yang umum itu kan tidak boleh orang ditarik biaya. Atau air ya, air di luar area yang komersial seperti Kopi Selo ini. Kalau ini kan karena ada kopinya dia punya manfaat ekonomi lebih. Tapi kalau air umum gitu, itu tidak boleh kemudian orang terpaksa harus membayar akibat dari sulitnya mendapatkan akses terhadap air. Nah, di konstitusi kita pendidikan ditempatkan seperti itu. Jadi, ya, semua orang harus mampu mendapatkan akses. Kata kuncinya soal akses. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena dia itu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan berarti bahwa pendidikan tinggi, ini kan kita bicara soal prodi, itu adalah untuk mencetak orang-orang yang dibutuhkan oleh industri, bukan. Tapi pendidikan tinggi adalah tujuannya membuat orang-orang Indonesia ya menjadi cerdas. Karena itu butuh juga tetap pendidikan pengetahuan-pengetahuan dasar ya filsafat, arkeologi, sejarah yang mungkin saja secara industri dia tidak langsung bisa digunakan. Tapi ya berbagai prodi-prodi yang ada ini kan untuk membangun cara berpikir, membangun kekritisan, membangun orang untuk bisa menganalisis masalah. Nah, kalau soal skill kemampuan untuk bidang-bidang tertentu, nah itu bisa dengan jalan-jalan lain, tapi tetap ada kebutuhan bagi kita untuk mencetak warga negara yang cerdas, yang punya kemampuan berpikir, yang kritis, yang mampu menganalisis masalah. Terlepas dari lulusan-lulusan kita sekarang mungkin banyak yang belum bisa bekerja, itu soal lain lagi. Itu soal bagaimana ketersediaan lapangan pekerjaan, bagaimana kemudian kita mampu membuka akses bagi warga negara terhadap mereka berinovasi, mereka menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Jadi banyak hal. Jangan kemudian membuat akhirnya pendidikan tinggi ini ya seperti pabrik yang disiapkan untuk industri. Akhirnya industri yang mendrive kita semua. Ya, harusnya tidak seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka harus diubahlah cara berpikir kita soal pendidikan ini. Gak boleh kemudian kita seperti diatur oleh industri. Justru kitalah yang nanti menciptakan industri supaya lulusan-lulusan kita bisa menghasilkan sesuatu baik untuk dirinya maupun untuk bangsa ini. Berarti sih. Berarti justru rencana itu malah bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar itu ya, Bung? Itu dia. Jadi kita harus buang jauh-jauh lah cara berpikir yang seperti itu. Jadi kita harus meletakkan kembali ya paradigma pendidikan kita sesuai dengan konstitusi. Kita tidak bisa memang apple to apple dengan pendidikan di negara lain. Mungkin di negara lain, ya negara maju terutama ya, akan menempatkan pendidikan itu sebagai komoditas. Iya, karena di dalam undang-undang dasarnya, mereka tidak menempatkan pendidikan seperti dalam undang-undang dasar kita. Nah, itulah memang kita bisa katakan bahwa mengenai pendidikan, kita punya kekhususan posisinya di dalam kehidupan kita bernegara. Nah, Bung, kemarin saya baca juga tuh terkait putusan MK, kalau misalnya untuk pendidikan itu harus gratis tuh, mau itu pendidikan SD atau SMP, ya pendidikan dasar lah. Dan negara tuh harus membiayain mau itu di swasta ataupun di negeri, bener nggak, Bung? Ah, masa sih? Swasta kan bukan punya pemerintah. Kok dibayarin juga sih, Bung? Nah, jadi gini, kata kuncinya ada pada akses. Nah, coba dibaca lagi deh, 31 ayat 2. Oke. Nah, pasal 31 ayat 2 itu berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, kita lihat di sini, ada dua kata wajib. Ya. Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya apa? Setiap orang yang dalam usia untuk mengikuti pendidikan dasar itu punya kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar itu dengan gratis. Kenapa? Karena pemerintah wajib untuk membiayainya. Pertanyaannya, ya, kalau di sekolah negeri itu kan memang sudah gratis. Nah, bagaimana dengan di swasta? Kan banyak orang yang bertanya seperti itu. Betul. Kenapa kok kemudian negara atau pemerintah juga harus membiayai yang swasta? Kan mereka bukan tanggungan pemerintah harusnya. Nah, cara berpikirnya bukan di situ. Kata kunci ada pada akses. Ya, kembali lagi tadi yang pertama, akses terhadap pendidikan. Artinya, ya, tidak boleh ada seorang pun
yang tidak bisa mengikuti pendidikan dasar akibat ketiadaan fasilitas atau akibat ketidakmampuan ekonomi. Ya. Oke. Oleh karena itulah maka ya dalam rangka menyusun sistem pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dengan tadi anggaran biaya yang sudah disediakan kuotanya 20% itu sangat besar, maka salah satu fokusnya adalah memastikan bahwa ada ketersediaan sekolah-sekolah untuk pendidikan dasar ini SD sampai SMA di berbagai pelosok Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang dia tidak bisa mengikuti pendidikan dasar akibat dari ketiadaan fasilitas. Jadi jangan sampai orang tidak bersekolah karena memang di tempatnya tidak ada sekolah, itu misalnya, atau tidak ada sekolah yang gratis yang bisa diakses. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga jangan sampai ada seseorang yang tidak bisa sekolah akibat dari ketidakmampuan ekonomi. Meskipun sekolahnya gratis misalnya, tapi kalau orang tuanya juga membutuhkan anaknya untuk membantu kehidupannya sehari-hari, akhirnya menyatakan kamu nggak usah sekolah karena saya membutuhkan kamu untuk membantu kita keluarga. Nah, itu juga harus menjadi pemikirannya negara, ya. Oleh karena itulah maka ya sistemnya harus dibuat, ya. Kalau kemudian ternyata dalam kenyataannya ada keterbatasan menyediakan sekolah negeri di suatu tempat dan yang tersedia hanya sekolah swasta, maka inilah putusan MK berbunyi, anak tersebut ya harus bisa tetap ikut pendidikan dasar meskipun di swasta dan dia tidak boleh dikenakan biaya ya akibat dari fasilitas yang terbatas. Akibat dari ketiadaan sekolah yang gratis misalnya sekolahnya. Ya. Nah, sekolah swasta itu harus diciptakan kondisinya sebagai satu pilihan. Orang masuk sekolah swasta untuk pendidikan dasar ya, SD sampai SMA, itu karena pilihan. Dia memilih sekolah swasta. Bukan karena dia terpaksa membayar di sekolah swasta, akibat itu tadi tidak bisa masuk sekolah negeri karena kuota terbatas atau karena tidak ada sekolah negerinya, ya. Atau karena hal-hal lain ya yang membuat dia akhirnya berbayar karena keterbatasan itu tadi. Nah, inilah yang harus dipikirkan ya. Yang pertama tentu harus memastikan bahwa aksesnya selalu tersedia. Ketika ketiadaan akses atau keterbatasan akses, maka akses lain yang tersedia ini tetap harus terbuka ya. Dan negara punya kewajiban di situ. Nah, inilah harusnya anggaran pendidikan dipergunakan ya agar kemudian rakyat Indonesia benar-benar bisa menjadi cerdas sesuai dengan tujuan negara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, dah closingnya itu. Sip. Dah, nonton.